Saya baru saja lewat di sebuah pabrik. Pabriknya besar dan di situ banyak orang berkerumun jam istirahat. Ternyata mereka sedang membeli gorengan. Yang menarik saya perhatikan itu mereka ngambil saja, ngambil makan, baru bayar kemudian. Saya tanya, "Mbah, ini si Mbah itu membiarkan konsumen atau yang beli makan dulu, baru bayar. Apakah Mbah tidak takut nanti rugi? Jumlah yang dimakan sama jumlah yang dibayar berbeda. Banyak yang lupa makan berapa itu." Jawaban Mbah itu kaget, ternyata dia Katolik. "Oh, saya tidak khawatir Romo. Karena apa? Saya bisa salah hitung. Yang beli bisa salah hitung. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun ada kekurangan, saya tahu Tuhan akan mengembalikan." Ini sungguh luar biasa iman yang sangat sederhana. Tidak hitung-hitung. Kadang-kadang kita khawatir tahun depan rugi enggak ya? Sampai enggak bisa tidur. 2 orang stres itu. Jadi kurus sekali, jadi gemuk sekali. Gitu loh. Karena ada 2 itu. Kalau kurus sekali enggak bisa makan. Kalau yang gemuk sekali makan terus stres itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan itu berbicara tentang puasa yang ditanyakan oleh kaum Farisi. Bukan masalah boleh atau tidak, boleh enggak puasa? Boleh. Jangan pas puasanya tanggal tua, ya itu susah. Gitu. Puasa itu boleh, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi alasannya apa itu puasa? Ini. Kalau puasa tanpa alasan sia-sia. Karena menjadi tidak ada makna rohaninya. Coba aku puasa, oh ya sudah biasa, kan diet. Besok dihitung berapa kilogram turunnya gitu. Dan memang yang dikatakan Tuhan di dalam tradisi Yahudi, jikalau ada pengantin, kita pergi ke undangan, itu puasa berarti kita tidak menghormati orang yang datang. Coba bayangkan diundang makan di restoran Bhinneka. Di situ bilangnya saya puasa semua. Oh, besok yang punya stres itu kenapa? Tidak menghormati. Nah, Yesus sang pengantin sudah datang di dalam diri kita. Nanti ada saatnya kita berpuasa. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita puasa, berdoa, baca Alkitab itu penting. Tetapi alasannya apa? Alasannya harus ada, yaitu supaya Anda dan saya semakin peka terhadap kehadiran Allah dalam segala hal. Nah, tapi kalau puasa, wajahnya itu ampun, dilihat pun jutek jengkelin, nggak ada gunanya puasa. Gitu. Baca Alkitab, baca doa, tapi galaknya ya ampun, gendruwo pun kalah. Sia-sia. Artinya apa? Ketika kita berdoa dan berpuasa, baca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, dan hidup kita dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Bahkan kita melihat senyum anak kecil pun, aduh terima kasih ya Tuhan, senyumannya sangat menghibur. Ini namanya orang yang sudah peka terhadap kehadiran Tuhan. Apalagi ketika Anda dan saya dalam keadaan apapun, kita tetap bersukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita? Karena kita sadar dan kita peka
Tuhan hadir bahkan di dalam persoalan kita. Mengapa kita tak bersuka cita? Karena kita tahu akan janji Tuhan. Di mana? Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan saudara. Ketika Anda dan saya sudah bersuka cita luar biasa, mengenal kehadiran Tuhan, kita ingin senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam bentuk apapun. Mau di gereja, di lingkungan, di rumah tangga pun melayani dengan sukacita. Dan melayani Tuhan itu bukan kebetulan. Tetapi suatu panggilan. Coba bayangkan Anda menikah sama suami atau istri kebetulan. Daripada enggak laku, cilaka ya. Tapi ini suatu panggilan. Maka yang terjadi bukan mencari kehormatan atau menjadi pemimpin, bukan. Terutama menjadi pelayan. Maka Anda dan saya melayani bentuk apapun. Satu, dipilih Tuhan bukan karena cerdas. Oh, yang cerdas-cerdas saja yang dipilih, enggak. Tapi yang taat. Kemudian yang kedua, bukan yang hebat, tapi yang setia. Bukan yang sempurna, tetapi yang rendah hati. Saya yakin di antara kita tidak ada orang yang jadi malaikat. Mungkin ada juga ya, enggak ada. Maka dalam melayani Tuhan harus siap. Banyak problema dalam hidup keluarga juga banyak problema. Satu, walaupun lelah, kita tidak menyerah. Aduh, pulangkan aku saja ke pacarku dulu. Lelah, bukan. Mungkin juga bosan, tapi tidak meninggalkan. Banyak orang yang saya lihat tuh kalau sedikit, ada masalah sedikit, live group itu. Jengkel ini loh. Dulu aktif di mana-mana udah nggak kelihatan lagi gara-gara tersinggung. Jangan-jangan nanti live dunia itu cilaka tuh. Karena bukan itu. Tidak ada kata itu. Walaupun mungkin repot sekali itu. Katakan coba, punya anak itu repot enggak coba? Repot itu, enggak pernah tidur itu. Malam nangis, maminya bangun. Panas sedikit, stres. Tetapi tidak sewot. Ini enggak sewot, ngapa kurang tidur? Nah, karena itu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kalau kita peka terhadap kehadiran Tuhan, dalam melayani Tuhan, melayani sesama kita, dalam keluarga, dalam organisasi komunitas, ingat, pasti lebih banyak kritikan daripada pujian. Benar nggak? Benar lah. Hanya kita nggak tahu aja dikritik, diomongin di luar kan nggak tahu. Nah, banyak itu. Jangan pikir, oh kalau nggak ada pujian, waduh nggak mau lah. Satu hal, ingat sabda Tuhan. Kita harus sangkal diri, tidak menutup diri, dan tidak perlu membenarkan diri. Berdebat. Wah, sampai ngotot-ngototan nggak selesai. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa mengikuti aku, hendaknya memikul salib dan menyangkal diri. Ini. Bukan supaya, kehebatan kita diakui, biarlah Tuhan yang hebat, yang dirasakan orang. Ini tujuan kita. Karena itu hari ini kita diajak berpuasa, artinya apa? Mengasah hati kita, tidak dikuasai oleh apapun. Yang penting daripada Tuhan. Bahkan dalam segala perkara kita. Hal kecil. Kita puasa dengan artis yang paling terkenal, selebriti. Apa itu artis selebriti? HP itu selebriti luar biasa itu. Bangun tidur dicari dia, diangkut dicari dia, pergi kemana sempat saja langsung cari dia. Dia nggak pernah terlepas dari hidup kita. Bahkan mandi pun HP-nya dikasih di atas itu sampai lupa.
Itu. Apa? Nggak bisa lepas. Mari. Apa yang mengikat diri kita, kita lepas. Biarkan Tuhan yang ada dalam hati kita. Banyak perkara pasti dapat kau tanggung dan kuasa Tuhan hebat. Saya katakan, ketika kita itu menjadikan Tuhan, puasa kita adalah untuk melatih kepekaan kita, kita dapat hidup untuk Tuhan. Ingat, kalau nggak salah 1 Korintus, bab 15 ayat 58, bagus sekali. Saudara-saudariku, ini, hendaknya engkau berteguh hati, janganlah goyah, itu, janganlah goyah, dan bersemangatlah dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan pasti membawa hasil dan hasilmu tidak akan sia-sia. Dalam segala perkara bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Saya yakin di tempat di Elizabeth, di Ekostari ini semuanya itu orangnya pasti dekat dengan Tuhan. Gak mungkin jam 12 datang rindu setiap bulan, ya toh, dan kudus-kudus semua. Paling tidak sudah jarang ngaku dosa, itu kan berarti ya kudus itu ya. Nah, tapi mari kita sekarang bersama-sama, biarlah kita mengaku dosa. Jikalau ada kesalahan, mawas diri. Dan Tuhan akan terasa hadir. Anak-anak Tuhan tidak perlu putus asa. Satu hal, Tuhan tidak membiarkan Anda dan saya jatuh tergeletak. Segala perkara besar apapun, Tuhan punya jalan. Ketika Tuhan membuka jalannya, membuka pintu berkahnya, membuka pintu solusi, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menutupnya kembali. Tuhan memberkati kita.